Kemarin ada viral seorang ibu-ibu bernama Santi Warastuti yang viral di Sudirman waktu CFD pagi Minggu. Dia membentangkan poster yang tulisannya itu, "Tolong anakku butuh ganja medis." Ini bahkan sampai membuat isu legislasi ganja medis kembali hidup. Bahkan isunya telah bergulir di DPR, Wakil Presiden, hingga Majelis Ulama Indonesia. Kalau dipikir-pikir, bagaimana sih keamanan ganja medis untuk pengobatan? Ganja medis itu apa sebenarnya? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep ganja medis selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Gue coba merujuk pada ahlinya nih, yaitu spesialis penyakit dalam dan juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 ataupun Ikatan Dokter Indonesia yang kita singkat IDI, yaitu Bapak Zubairi Jurban. Beliau menyampaikan bahwa dosis ganja medis umumnya lebih rendah dan harus diawasi ketat oleh para dokter. Beliau ini juga menyampaikan bahwa sejauh ini sudah banyak sekali studi tentang ganja. Beberapa masih menjadi obat, tapi masih banyak juga belum diketahui tentang tanaman ini apa sebenarnya. Bagaimana ganja medis berinteraksi dengan obat lain ataupun tubuh manusia. Sebenarnya ganja medis ini aman nggak sih? Menurut Zubairi, beliau tadi, walaupun ganja medis itu legal di sejumlah negara dan bahkan boleh untuk non-medis, bukan berarti ganja medis itu sepenuhnya aman. Jadi kita nggak boleh pakai ganja medis gitu langsung. Karena kalau penggunaannya tidak ketat, bisa saja menyebabkan konsekuensi kesehatan bagi penggunanya. Ini juga bercermin dari dampak buruk sih sebenarnya untuk tubuh manusia. Jadi merujuk lagi nih dari Dr. Ingrid Tania, yang merupakan Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Ini ahlinya obat nih. Beliau juga menyampaikan bahwa ganja medis sangat berbeda dengan tanaman ganja biasa. Jadi ada perbedaan antara ganja medis dan ganja biasa. Ganja medis itu produk yang derivatif dari tanaman ganja yang digunakan khusus untuk kepentingan pengobatan. Bukan malah digunakan untuk rekreasi dalam tanda kutip, yang pusing gitu maksudnya. Perbedaannya dengan tanaman ganja biasa adalah karena ganja medis ini telah mengalami proses ekstraksi dan isolasi sehingga bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan maupun medis. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan ganja untuk tujuan dalam tanda kutip rekreasi dengan dibakar atau dihisap seperti rokok justru menimbulkan resiko negatif bagi kesehatan. Ini yang ganja untuk kepentingan yang rekreasi ya. Maka pemerintah juga harus mengkaji resiko penyalahgunaan ganja dalam kajian legislasi ganja medis. Karena jika tidak diperhatikan atau dikaji serius, memungkinkan penggunaan ganja rekreasi bakal terjadi. Dalam tanda kutip ya, rekreasinya. Jadi akan banyak orang yang menggunakan ganja secara gak jelas lah, kita bilang begitu. Kalian pada tahu nggak sih? Tanaman ganja ini mengandung lebih dari 100 bahan kimia berbeda yang disebut cannabinoids, dan masing-masing memiliki efek yang berbeda pada tubuh. Ganja medis sendiri merupakan istilah untuk turunan dari tanaman ganja atau cannabis sativa. Sedangkan ganja medis juga dikenal dengan istilah cannabis medis atau marijuana medis. Ini memang agak ribet karena ini memang bahasa ilmiah untuk tanaman ganja. Tanaman ini kalau diperhatiin itu memiliki kandungan senyawa aktif. Salah satunya yang paling terkenal adalah delta tetrahydrocannabinol atau THC dan cannabidiol atau CBD. THC itu bahan utama dalam ganja yang membuat orang high lah bahasanya, alias mabok atau melayang-layang. Untuk mendapatkannya pun memerlukan surat rekomendasi dari dokter yang berlisensi di negara yang melegalkan. Jadi nggak sembarang negara juga. Ini harus negara yang bisa melegalkan nih ganja gitu. Misalnya Malaysia yang berniat untuk melegislasi ganja, memberikan warga kebebasan menanamnya dengan syarat mendapat izin dari Kementerian Kesehatan. Selain harus memahami aturan dari negara yang melegalkan, jadi penggunaan ganja medis juga harus memenuhi syarat kondisi tertentu, dan setiap negara biasanya tuh memiliki seperti daftar atau persyaratan atau kualifikasinya tersendiri lah terkait itu.
Dan selain itu, ganja medis pun memiliki manfaat dan efek sampingnya sendiri. Ini saya coba kutip dari Mayo Clinic. Di situ dijelaskan bahwa manfaat ganja medis umumnya digunakan untuk meredakan gejala yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu. Dan juga ganja medis ini memungkinkan bisa mengobati beberapa kondisi penyakit. Kita sebut saja Alzheimer, sklerosis lateral amiotrofik, penyakit Crohn, epilepsi, glaukoma, multisklerosis, kejang otot, sakit parah atau kronis, serta mual atau muntah parah yang disebabkan oleh pengobatan kanker. Tapi kalian juga harus perhatikan, ganja medis ini nggak bisa nyembuhin sakit hati ditinggal doi. Gitu. Jadi nggak boleh dipakai untuk sakit hati. Setiap obat pasti ada efek samping, dan ganja medis juga ada efek sampingnya. Bisa seperti peningkatan detak jantung, kepala pusing, konsentrasi dan memori terganggu, waktu reaksi lebih lambat, interaksi obat ke obat yang negatif, peningkatan resiko serangan jantung dan stroke, nafsu makan meningkat, potensi kecanduan, halusinasi, atau penyakit mental serta gejala putus obat. Oleh karena itu juga, penggunaannya juga harus disesuaikan dengan aturan undang-undang di negara yang melegalkannya sebagai pengobatan. Ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai salah langkah. Makanya, bahaya atau tidaknya yang ditimbulkan dari efek samping dan manfaatnya masih membutuhkan studi lebih lanjut. Membutuhkan hal-hal lebih jauh lah untuk apakah ini benar-benar tepat digunakan di Indonesia. Kalau dari gua nih, terkait ganja medis, ya begitu. Ada manfaatnya, ada juga yang ngasih efek samping, dan ini juga harus jadi perhatian penting sebenarnya oleh pemerintah terkait legislasi ganja untuk kesehatan. Kalau kalian perhatikan, gimana nih terkait hal ini? Coba kalau ada yang mau komentar, boleh di kolom komentar, dan jangan lupa biar saya semakin semangat nih buat video, kasih like, share juga video ini, subscribe juga channel Geolife, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya dan kupas konsep Geolife. Sampai ketemu selanjutnya.